Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah kita boleh tetap mengalami hari ini. Dan karena itu sepatutnya lah setiap ungkapan syukur hanya kita persembahkan bagi Dia. Dan kehidupan kita sepanjang hari ini pun akan dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Mari berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Syukur kepadamu ya Bapa untuk setiap kasih setiamu bagi kami, karuniamu terus memelihara kami, dan kami percaya bahwa jikalau kami boleh mengalami hari ini, itu semua karena kebaikanmu. Kami akan memulai segala aktivitas kami, tanggung jawab pekerjaan, usaha, anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami percaya bahwa semua itu dapat kami jalani hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu akan kami dengarkan pagi hari ini akan menjadi bagian yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Ini kami dalam kerinduan kami, kesediaan kami untuk dituntun oleh firman-Mu ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena itu ia tidak. Saya ulangi ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Beritakanlah Injil Kristus. Demikian tema kita pada pagi hari ini. Seringkali kita mempersalahkan orang lain dengan berupaya mencari titik kelemahannya jika akan melakukan sesuatu. Akibatnya kita menghabiskan waktu menilai orang lain sebagai orang yang tak pantas mengerjakan pekerjaan tersebut dibandingkan diri kita sendiri yang merasa pantas dalam kecemburuan. Salah satu persoalan yang terjadi pada saat itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat. Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat, sebab baginya sunat atau tidak bersunat sama sekali tidak berpengaruh bagi seseorang jika ingin memberitakan Injil. Hal itu dibuktikannya dengan membawa Titus, seorang bangsa Yunani yang tidak bersunat. Selain itu, Paulus juga menghadapi masalah tentang adanya saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat yang berupaya menghalangi pemberitaan Injil. Walaupun demikian, Paulus tidak tunduk dan tidak takut, tetapi semakin giat memberitakan Injil tanpa rasa gentar. Bagi Paulus, semua orang sama di hadapan Allah karena Allah tidak memandang muka.
Persoalan bersunat atau tidak bersunat bukanlah penghalang memberitakan Injil Kristus, karena pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu tugas kita sekarang adalah menghidupi kualitas kebenaran Injil untuk selanjutnya menjadi patokan moral dan iman kita sebagai orang percaya. Kualitas pelayanan dan kualitas hidup yang benar adalah hal yang sangat penting, karena cara seperti itu adalah bagian dari cara kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Tetaplah memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik dan benar untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Seringkali ya Tuhan, ada banyak halangan yang kami hadapi dan berbagai tantangan yang membuat kami undur untuk mengangkat pelayanan kami memberitakan Injil Kristus. Tapi firman-Mu pagi hari ini kemudian menguatkan kami bahwa apapun kapasitas kami hari ini dalam status sosial kemasyarakatan atau dalam kondisi apapun kami hidup, kami akan tetap melayani Engkau. Kami akan tetap berkomitmen untuk memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kami melalui tutur kata yang benar, melalui sikap hidup yang benar, dan tentunya sikap hidup yang berpijak pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, karena kami sesungguhnya kami menyadari akan segala kekurangan kami. Saat ini kami mensyukuri bahwa Engkau tetap mengaruniakan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau mengaruniakan kami kesempatan untuk mengangkat tanggung jawab pekerjaan kami. Karena itu kami mohon, Engkaulah akan terus menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menjalani berbagai tanggung jawab ini. Anak cucu kami pun dalam pendidikan mereka, dalam studi, di perguruan tinggi, kami percaya bahwa Engkau akan memampukan mereka menjalani setiap tanggung jawab mereka hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menopang segenap jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Engkaulah yang akan mengaruniakan mereka kesembuhan. Yang bergumul dalam duka, Engkaulah yang mengaruniakan penghiburan yang sejati. Kami percaya bahwa setiap doa, harap, dan usaha mereka akan terjawab dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu seluruh hidup kami akan memancarkan damai, akan menyatakan tentang kasih Kristus. Dimanapun kami berada hari ini, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk mengemban tanggung jawab dan misi kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Ini kami yang datang berseru kepadamu ya Allah, sambut dan sempurnakanlah dan jawablah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagimu di sepanjang perjalananmu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.